Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Membongkar Rahasia Sang Suami. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Langit sore mulai meredup saat Syamara cantika Nelsha menatap dirinya di cermin besar yang terpajang di dalam kamar. Gaun pengantin berwarna putih tulang yang terbuat dari satin membalut tubuh mungilnya dengan sempurna. Rambut panjangnya ditata rapi dengan mahkota kecil bertengger di atas kepalanya. Seharusnya, hari ini menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun, tatapan kosong yang terpantul di cermin justru memperlihatkan sebaliknya. Di luar kamar, terdengar suara riuh rendah para tamu undangan yang datang dari berbagai penjuru kota. Pernikahan ini bukanlah pernikahan biasa. Ini adalah penyatuan dua keluarga terpandang, keluarga Nelson Heriansyah dan keluarga Septian Akbari Nisham. Keduanya memiliki latar belakang yang kuat dalam dunia profesional, dan pernikahan ini dianggap sebagai sebuah aliansi sempurna. Namun bagi Syamara, ini bukanlah pernikahan impiannya. Dia dijodohkan dengan seorang pria bernama Aldrian Akbari Nisham. Seorang dokter ahli bedah berusia 27 tahun, yang dikenal dingin dan kaku. Syamara tahu bahwa pria itu tidak menginginkannya, bahkan tidak pernah sekalipun menunjukkan ketertarikan padanya. Tapi, demi menjaga kehormatan keluarga, dia harus menerimanya. Pintu kamar diketuk, membuyarkan lamunannya. "Syamara, kamu sudah siap? Acara akan segera dimulai." Suara lembut ibunya, Syamila Roselina, terdengar dari balik pintu. "Iya, Mam. Aku keluar sekarang." Syamara menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Saat melangkah keluar dari kamar, tatapan mata keluarganya tertuju padanya. Ayahnya, Nelson Heriansyah, tersenyum bangga, sementara saudara-saudaranya tampak antusias menyaksikan momen ini. Bahkan saudara kembarnya, Syamira, menggenggam tangannya erat, memberi dukungan yang dibutuhkannya. Syamara menapaki lorong panjang menuju pelaminan. Di sana, Aldrian sudah berdiri dengan gagah dalam balutan jas hitam. Wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi. Seolah-olah pernikahan ini hanyalah sebuah formalitas belaka. Saat mereka bertukar janji suci, Syamara berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Aku terima nikahnya Syamara cantika Nelsha binti Nelson Heriansyah dengan mas kawin tersebut. Tunai." Kalimat itu meluncur dari bibir Aldrian dengan lancar, namun tanpa emosi. Para tamu bersorak, mengucapkan selamat. Tapi Syamara tahu, ini hanyalah awal dari pernikahan yang kosong. Sebuah pernikahan tanpa cinta, tanpa harapan. Malam harinya, saat mereka sudah berada di kamar pengantin, suasana terasa begitu canggung. Aldrian duduk di sofa, sementara Syamara berdiri canggung di dekat tempat tidur. Dia ingin berbicara, tetapi pria itu lebih dulu bersuara. "Dengar, aku tidak pernah menginginkan pernikahan ini," ujar Aldrian tanpa basa-basi. "Aku hanya melakukannya demi orang tua. Jadi, jangan berharap banyak dariku." Hati Syamara mencelos mendengar ucapan itu. Meskipun sudah menduganya, tetap saja kata-kata itu menusuk hatinya. "Aku mengerti," jawabnya lirih. Aldrian bangkit dari sofa dan berjalan menuju pintu. "Aku akan tidur di kamar sebelah. Mulai sekarang, kita hanya akan menjadi pasangan di atas kertas." Syamara hanya bisa menatap punggung pria itu yang semakin menjauh. Air matanya akhirnya jatuh, menandai awal dari kisah pernikahan yang penuh kehampaan. Di luar kamar, suara riuh pesta pernikahan masih berlangsung. Tapi di dalam hatinya, hanya ada keheningan dan kesedihan yang mendalam. Pagi pertama sebagai istri Aldrian terasa begitu asing bagi Syamara. Saat dia terbangun, ranjang di sebelahnya kosong. Tidak ada tanda-tanda suaminya pernah tidur di sana semalaman.
Hanya ada dirinya dan kesunyian yang menghantui. Dia berjalan keluar kamar, berharap menemukan Aldrian di ruang tamu atau dapur. Namun, pria itu tidak ada dimanapun. Sebuah catatan kecil tergeletak di meja makan. Aku harus pergi ke rumah sakit. Jangan tunggu aku, Aldrian. Hanya itu. Tidak ada sapaan. Tidak ada ucapan selamat pagi. Hanya kalimat singkat yang dingin, mencerminkan sikapnya selama ini. Syamara menghela napas panjang. Dia sudah menduga bahwa kehidupan pernikahannya tidak akan mudah. Tetapi tetap saja hatinya terasa sakit. Bagaimana dia harus menjalani hidup dengan seseorang yang bahkan tidak menginginkannya? Hari-harinya terasa hampa. Rumah besar tempat mereka tinggal terasa begitu sunyi. Meski dia mencoba menyibukkan diri dengan mengurus rumah dan membaca buku, tetap saja kesepian itu menyelimuti dirinya. Suatu malam, ketika Aldrian akhirnya pulang, Syamara mencoba berbicara dengannya. Aldrian, apakah kita akan terus seperti ini? Seperti dua orang asing dalam satu rumah. Aldrian menatapnya sejenak sebelum menjawab. Aku tidak tahu, Syamara. Aku hanya mencoba menjalani ini dengan caraku. Tapi aku juga bagian dari pernikahan ini. Aku juga memiliki perasaan. Suara Syamara sedikit bergetar. Aldrian menghela napas. Aku tidak tahu bagaimana cara mencintai seseorang yang tidak pernah aku pilih untuk menjadi istriku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Syamara. Dia menelan ludah, mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Baiklah, katanya lirih sebelum berbalik dan pergi menuju kamarnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa kebahagiaannya kini bergantung pada seseorang yang tidak menginginkannya dalam hidupnya. Pagi itu, Syamara terbangun lebih pagi dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit, tetapi sudah ada secercah cahaya yang menembus tirai jendela kamar pengantin mereka. Meskipun dia merasa lelah setelah semalaman terjaga, mencoba mencerna setiap kata-kata Aldrian, dia bangkit juga dari ranjang. Rumah besar yang mereka tempati terasa semakin asing baginya. Ia seringkali bertanya-tanya, mengapa ia harus hidup di tempat yang sepi ini, dengan seseorang yang tak pernah ingin ada di sisinya. Pikirannya dipenuhi oleh kegelisahan yang datang tanpa henti. Sambil melangkah ke dapur, ia memutuskan untuk membuat sarapan sendiri. Tidak ada suara langkah kaki Aldrian yang biasanya menandakan bahwa suaminya baru saja kembali dari rumah sakit. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di rumah ini selain dirinya. Ketika ia tengah menata meja makan, tiba-tiba pintu depan terbuka. Langkah-langkah kaki yang terburu-buru terdengar mendekat. Syamara menoleh, berharap melihat Aldrian. Namun, orang yang muncul justru adalah Nicholas, adik bungsunya yang baru saja selesai ujian di kampus. Kak Syamara, apa kabar? Nicholas tersenyum lebar, meskipun ia bisa melihat rona wajah kakaknya yang cemas. Nicholas, ada apa? Tanya Syamara dengan sedikit kebingungan. Sudah lama sejak terakhir kali adiknya berkunjung ke rumah mereka. Biasanya, ia lebih sering mengunjungi keluarga Aldrian di rumah sakit. Aku datang mengunjungi kakak. Dong. Lagi pula aku tahu, kamu pasti sedang membutuhkan teman, kan? Jawab Nicholas dengan penuh semangat. Syamara terdiam sejenak, merasa sangat dihargai oleh perhatian adiknya. Meskipun rumah ini terasa sepi dan hampa, setidaknya ada seseorang yang peduli padanya. Nicholas duduk di meja makan, kemudian mulai berbicara lebih lanjut. Kak, aku tahu kalau kamu pasti merasa kesepian di sini. Aldrian, dia memang sulit didekati. Aku bahkan sering mendengarnya mengeluh tentang pernikahan ini. Tapi jangan khawatir, Kak, semuanya akan baik-baik saja. Aku yakin kamu akan menemukan kebahagiaan kamu sendiri. Syamara menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. Kadang, mendengar kata-kata yang penuh pengertian membuatnya merasa lebih ringan. Namun pada saat yang sama, itu membuatnya semakin sadar betapa ia sedang terluka. Terima kasih, Nicholas.
Kamu selalu tahu cara membuatku merasa sedikit lebih baik, jawabnya pelan, mencoba tersenyum. Namun, senyum itu hanya bertahan sekejap. Pikiran tentang Aldrian yang dingin dan tak peduli kembali menghantuinya. Nicholas mengangkat bahunya. Ya sudah, aku akan menemanimu hari ini. Biar kakak tidak merasa kesepian, ya? Sambil menikmati sarapan bersama adiknya, Syamara berusaha meyakinkan dirinya bahwa hidupnya akan berubah. Mungkin hari-hari yang kelam ini akan berlalu, dan suatu saat ia akan bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Entah bagaimana caranya, dia berjanji untuk tetap bertahan. Seiring berjalannya waktu, Syamara mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah drastis setelah pernikahannya. Meski Aldrian tidak menunjukkan tanda-tanda peduli, ia bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Setiap kali teringat kata-kata Nicholas, ia merasa sedikit lebih kuat. Sedikit lebih yakin bahwa mungkin saja kebahagiaan itu masih bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Suatu siang, ketika Syamara sedang duduk di ruang tamu, memandangi pemandangan luar rumah, telepon genggamnya berbunyi. Itu adalah pesan dari nomor yang tidak dikenalnya. Dengan sedikit ragu, ia membuka pesan tersebut. Syamara, ini aku, Ahmad, kakaknya Aldrian. Aku ingin mengajakmu bertemu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Pesan itu meninggalkan banyak pertanyaan dalam benaknya. Apa yang ingin dibicarakan Ahmad? Mengapa dia ingin bertemu dengan dirinya? Syamara pun merasa ada yang aneh dengan pesan ini, tapi di sisi lain, ia merasa penasaran. Tidak lama setelah itu, Syamara memutuskan untuk menanggapi pesan tersebut. Kapan kita bisa bertemu? Pesan balasan datang tidak lama kemudian. Besok siang, aku akan menunggu di kafe yang dekat dengan rumahmu. Pukul 2 siang. Jangan lupa datang. Ya, ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Syamara merasakan ketegangan yang tak terungkapkan dalam pesan itu. Ada rasa cemas, sekaligus penasaran. Mengapa Ahmad ingin berbicara dengannya? Apa yang harus dia persiapkan? Malam itu, setelah makan malam yang sepi bersama Aldrian, Syamara melangkah ke kamar tidurnya. Sambil menatap cermin, ia bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi di pertemuan besok. Bagaimana Ahmad akan membantunya? Keesokan harinya, suasana hatinya berubah. Ia merasa sedikit cemas, sedikit takut akan apa yang akan ia temui. Namun, satu hal yang pasti, dia harus tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi dalam pernikahannya. Dia berjanji untuk bertemu dengan Ahmad, berharap bisa menemukan jawaban yang selama ini dia cari. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Ahmad terasa lebih berat bagi Syamara. Keputusan yang kini harus ia ambil berputar-putar di benaknya, mengisi setiap ruang dalam pikirannya. Perceraian. Kata itu kini terngiang terus-menerus, bagaikan suara yang tak bisa ia hindari. Meski Ahmad sudah memberinya perspektif yang berbeda, keputusan untuk mengakhiri pernikahan masih terasa jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Pagi itu, Syamara duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang sudah mulai mendingin. Aldrian belum juga bangun. Seperti biasa, rumah terasa sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Hatinya kosong, seperti udara yang tidak memiliki arah. Ia merasa sudah terlalu lama hidup dalam rutinitas yang tanpa tujuan. Ia memikirkan tentang Aldrian, suaminya yang begitu dingin, yang hanya ada fisiknya di rumah ini, tetapi tidak di hatinya. Suaminya yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit, mengesampingkan perasaan dan kebutuhan istrinya. Setiap kali mereka berbicara, ada jarak yang tak terjembatani. Syamara ingin mengerti, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran Aldrian. Namun, setiap kali ia mencoba, suaminya hanya menghindar, seolah tidak ingin terlibat dalam perasaan apapun. Aldrian. Syamara menyebut nama suaminya pelan, seolah memanggil seseorang yang sudah lama hilang. Setelah lama terdiam, Syamara akhirnya memutuskan untuk beranjak.
Ia tidak ingin terus-terusan terjebak dalam pikiran-pikiran yang tak menentu. Ia harus melakukan sesuatu. Mungkin ini saatnya untuk mencari kejelasan. Meski langkahnya terasa berat, ia tahu ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Saat Syamara keluar untuk pergi ke kampus, Aldrian baru saja bangun. Dia melihat suaminya yang berjalan tanpa arah, tertegun sejenak di depan pintu. Aldrian tidak mengatakan sepatah kata pun. Seperti biasa, Syamara hanya bisa menatapnya sesaat sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkan rumah. Entah kenapa, ia merasa seolah ada sesuatu yang hilang di antara mereka. Suatu ikatan yang tak pernah terjalin sepenuhnya. Di kampus, Syamara mencoba untuk fokus pada tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Namun pikirannya terus kembali kepada percakapan dengan Ahmad. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Jika ia memilih untuk tetap bertahan, ia tahu akan terus merasa kesepian dan terabaikan. Namun, jika ia memilih perceraian, ia merasa ada begitu banyak hal yang harus ditinggalkan. Perasaan malu, takut akan penilaian orang-orang, dan tentu saja, kehilangan harapan akan sebuah kebahagiaan yang bisa datang dari pernikahan ini. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu. Ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Saat ia memikirkan Aldrian, meskipun seringkali ia merasa diabaikan, masih ada sejumput cinta yang mengikat hatinya. Ada kenangan indah dari masa-masa awal pernikahan mereka yang dulu penuh kebahagiaan. Adakah kemungkinan perasaan itu bisa kembali? Ataukah itu hanya sebuah ilusi yang tidak lebih dari bayangan semu? Setelah beberapa jam di kampus, Syamara memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin berbicara dengan Aldrian, ingin mencoba membuka pembicaraan yang selama ini terasa sulit. Mungkin ini saatnya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan, apa yang selama ini ia pendam dalam hati. Sesampainya di rumah, ia mendapati Aldrian sedang duduk di ruang kerja, membaca beberapa berkas. Seperti biasa, ia terlihat tenggelam dalam pekerjaannya. Tak ada waktu untuk berbicara dengannya. Namun, kali ini, Syamara memutuskan untuk tidak mundur. Aldrian, panggilnya dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Aldrian menoleh, namun hanya sedikit. Tidak ada ekspresi yang berarti di wajahnya. Ada apa, Syamara? Syamara menghela napas panjang, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku ingin bicara denganmu tentang kita. Aldrian terdiam sejenak, lalu mengangguk, mempersilakan Syamara duduk di sebelahnya. Tentang apa? Syamara memandang suaminya dengan hati yang penuh keraguan. Tentang pernikahan kita. Aku merasa seperti kita hidup di dunia yang berbeda. Aku merasa sangat kesepian. Aldrian, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya. Tetapi aku sudah lama merasa seperti ini. Aldrian tetap terdiam, tidak langsung menanggapi. Syamara merasa seperti berbicara kepada sebuah dinding. Namun, ia terus berbicara. Aku ingin tahu, apakah kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Ataukah ini sudah berakhir, dan aku hanya menunggu waktu untuk mengakhirinya? Aldrian menundukkan kepala. Kemudian mengangkatnya lagi. Syamara, aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Aku memang bukan suami yang baik. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Dan aku tahu itu membuatmu merasa terabaikan. Tapi bukan berarti aku tidak peduli padamu. Apa artinya, tidak peduli, itu, Aldrian? Syamara bertanya. Suaranya sedikit bergetar. Kamu sering tidak ada di rumah. Kamu lebih memilih bekerja daripada berbicara denganku. Aku hanya ingin merasa dihargai. Aldrian. Itu saja. Aldrian diam. Matanya menatap kosong ke depan. Tidak tahu harus berkata apa. Syamara merasa semakin tertekan. Perasaan yang sudah lama dipendam, kini mulai meledak. Aku ingin tahu, apakah kamu ingin memperbaiki ini? Apakah kamu masih ingin kita bertahan? Ataukah aku hanya menunggu waktu untuk melangkah pergi? Kata-kata itu terucap begitu saja,
dan Syamara menyesalinya seketika. Ia merasa hatinya pecah, tetapi ia tahu tidak ada jalan lain selain mencari kejelasan. Aldrian menatapnya. Wajahnya menunjukkan kelelahan. Aku tidak tahu. Mungkin aku memang terlalu sibuk. Tapi jika kamu ingin pernikahan kita bertahan, kita harus mulai berusaha bersama. Syamara menatap Aldrian. Merasa ada sedikit harapan muncul di dalam dirinya. Meskipun jawabannya tidak begitu jelas, ia merasa sedikit lebih ringan. Mungkin ini bukan akhir dari segalanya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, perubahan ini tidak akan mudah. Baik bagi Aldrian, maupun baginya. Dan sekarang, ia harus memutuskan apakah ia bisa mempercayakan hatinya untuk bertahan, ataukah ia harus memilih untuk pergi. Malam itu, Syamara merasa gelisah. Setelah percakapan dengan Aldrian, hatinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Meskipun ada sedikit harapan yang muncul dari kata-kata Aldrian, ia tahu bahwa jalan menuju perubahan bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Apakah pernikahan mereka masih bisa diselamatkan? Ataukah semuanya sudah terlalu terlambat? Syamara duduk di balkon rumah, merenung sambil menatap langit malam yang gelap. Udara malam itu agak dingin, tetapi tidak cukup untuk membuatnya merasa nyaman. Ia menggulung lengan bajunya, berusaha mencari ketenangan dalam kesunyian yang ada. Hatinya penuh dengan pertanyaan, dan jawabannya tampaknya tidak akan datang begitu saja. Ahmad sempat terlintas dalam pikirannya. Kakak Aldrian itu memang sudah mengingatkannya bahwa hidupnya tidak boleh terus berputar dalam kesepian ini. Tetapi, apakah itu berarti ia harus pergi dari Aldrian? Meninggalkan semua kenangan yang pernah ada? Meninggalkan pria yang meskipun keras kepala dan dingin, tetap menjadi suaminya? Syamara. Suara lembut itu membuatnya tersentak. Syamara menoleh dan melihat Aldrian berdiri di pintu balkon. Matanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kenapa belum tidur?" tanya Aldrian, melangkah mendekat. Syamara hanya mengangkat bahu, mencoba untuk menenangkan dirinya. "Aku hanya ingin sedikit berpikir tentang semua yang terjadi," jawabnya pelan. Matanya kembali menatap ke arah langit. Aldrian terdiam sejenak. "Kamu tahu, aku tidak tahu harus bagaimana memperbaiki semuanya. Aku sadar aku sudah jauh dari kamu. Aku sibuk, aku terlalu terfokus pada pekerjaan, dan aku mengabaikan perasaanmu." Syamara menatapnya, merasa campur aduk di dalam hati. Namun, hatinya tetap terasa berat. "Kenapa sekarang kamu baru mengatakan itu, Aldrian? Kenapa baru sekarang?" tanyanya, tak bisa menahan perasaan yang semakin menumpuk. Aldrian menghela napas, lalu duduk di kursi yang ada di dekatnya. "Karena aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki ini. Aku tidak tahu harus bagaimana untuk membuatmu merasa dicintai lagi. Aku tidak tahu bagaimana membuat perasaan kita menjadi seperti dulu." Syamara menatapnya dengan pandangan yang penuh pertanyaan. Ia teringat dengan jelas bagaimana perasaan hati saat pertama kali mendengar ucapan Aldrian di hari-hari awal pernikahan mereka. "Aku tidak pernah menginginkan pernikahan ini." Kata-kata itu terus terngiang, seolah-olah selalu menjadi bayangan gelap di balik setiap langkah pernikahan mereka. "Apakah kamu ingat, Aldrian?" Syamara bertanya dengan suara yang nyaris bergetar. "Di awal pernikahan kita, kamu pernah bilang, aku tidak pernah menginginkan pernikahan ini." Aldrian terdiam sejenak. Wajahnya tampak seperti dihantui oleh kata-kata itu. Aku menyesal sudah mengatakan itu," jawabnya pelan, seolah-olah mencoba mengingkari masa lalunya. "Tapi waktu itu, aku memang belum siap. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya." Syamara memejamkan mata sesaat, berusaha menenangkan diri. "Tapi itu yang aku dengar. Itu yang aku rasakan. Sejak hari pertama, aku merasa tidak dihargai, seperti aku hanya menjadi bagian dari rencana hidupmu yang tak pernah ada dalam impianmu." Aldrian meraih tangan Syamara, menggenggamnya dengan lembut.
Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal sudah melukai perasaanmu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Syamara. Aku hanya terlalu takut. Takut. Syamara memandang Aldrian dengan tatapan tajam. Takut akan apa? Takut kalau kamu tidak cukup baik? Takut kalau kita gagal? Tapi aku yang merasa gagal. Aldrian. Aku yang merasa terabaikan. Ditinggalkan dalam pernikahan yang seharusnya menjadi tempat kita saling berbagi. Bukan seperti ini. Aldrian menggigit bibirnya. Wajahnya penuh penyesalan. Aku minta maaf. Syamara. Aku minta maaf sudah begitu egois. Aku tidak pernah memberi ruang untuk perasaanmu. Aku terlalu sibuk mengejar apa yang aku anggap penting. Dan aku lupa bahwa ada yang jauh lebih penting, yaitu kamu. Syamara terdiam sejenak, mencoba menyaring kata-kata itu dalam benaknya. Apakah ini perubahan yang sebenarnya? Ataukah hanya sekadar kata-kata manis yang terlambat? Aku ingin percaya padamu, Aldrian. Jawab Syamara akhirnya, suaranya lirih. Tapi bagaimana aku bisa? Kalau aku selalu merasa seperti ini, aku ingin merasakan ada yang peduli, ingin merasakan cinta yang tulus, bukan hanya kata-kata kosong. Aldrian menatapnya dengan penuh harapan, seolah mencari jawaban dari mata Syamara. Aku berjanji, Syamara, aku akan berusaha. Aku tidak akan lagi membiarkan kamu merasa sendirian. Aku akan lebih hadir. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk memperbaiki semuanya. Syamara menggigit bibir bawahnya. Air mata yang sudah ia tahan kini hampir jatuh. Aku butuh waktu. Aldrian. Aku tidak bisa langsung memutuskan apa yang harus kita lakukan. Aku butuh untuk melihat bahwa kamu benar-benar berubah. Aldrian mengangguk, meskipun ada kesedihan di matanya. Aku mengerti. Aku akan menunggu. Syamara. Aku akan menunggu sampai kamu bisa mempercayai aku lagi. Syamara menghela napas panjang, lalu menatap langit malam yang kembali tenang, seolah memberikan sedikit ketenangan di tengah keraguan yang menggelayuti hatinya. Apakah ini perubahan yang bisa ia percayai? Apakah Aldrian benar-benar bisa menunjukkan bahwa ia peduli? Setelah percakapan itu, Syamara kembali masuk ke dalam rumah, namun kali ini dengan sedikit rasa lega. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa membangun kembali apa yang telah hilang. Tetapi ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Dan waktu akan menentukan apakah cinta yang pudar bisa kembali tumbuh, ataukah akhirnya hanya menjadi kenangan yang tak bisa dipulihkan. Beberapa minggu telah berlalu sejak percakapan berat itu. Syamara merasakan ada sedikit perubahan dalam dirinya dan dalam hubungan mereka. Aldrian memang berusaha lebih hadir, lebih peduli. Ia mulai pulang lebih awal dari rumah sakit, mencoba menghabiskan waktu bersama Syamara, dan sesekali mengajaknya makan malam di luar, meskipun itu terasa canggung. Syamara pun berusaha memberi kesempatan, membuka hati sedikit demi sedikit untuk melihat apakah perubahan itu tulus, ataukah hanya sebuah usaha sementara. Namun, meski ada perubahan, Syamara tidak bisa sepenuhnya melupakan luka-luka yang ada. Setiap kali Aldrian berusaha berbicara atau menyentuhnya, hatinya selalu terbentur dengan bayangan masa lalu, kata-kata yang terlontar begitu saja di awal pernikahan. Aku tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Setiap kali Aldrian mencoba mendekat, selalu ada pertanyaan di dalam benaknya. Apakah ini benar-benar dia yang sekarang? Apakah dia benar-benar berubah? Hari itu, mereka duduk di ruang tamu, menikmati waktu yang jarang terjadi setelah beberapa bulan. Syamara menyadari, meskipun mereka duduk berdampingan, mereka tetap berada dalam dunia yang berbeda. Aldrian sedang melihat ponselnya, sementara Syamara memandangi buku hukum yang terbuka di depannya, tidak sepenuhnya fokus. Di luar jendela, hujan mulai turun perlahan, menambah kesunyian yang terasa mencekam. Aldrian. Syamara memanggil dengan suara pelan, berharap suaminya menanggapi, berharap ada kehangatan dalam setiap kata yang keluar. Ada apa? Aldrian menoleh sejenak.
tetapi kembali mengalihkan pandangannya pada layar ponselnya. Syamara merasa hatinya sedikit terluka. Tidak ada niat untuk benar-benar mendengarkan. Hanya sebuah kebiasaan yang terus berulang. Syamara menutup bukunya dengan pelan dan menghela napas. Aku merasa seperti ada yang hilang di antara kita. Aku tahu kamu berusaha, tapi aku masih merasa kita hidup dalam kebiasaan, bukan cinta yang sejati. Aku masih merasa ada jarak di antara kita. Aldrian. Aldrian mendengus pelan. Akhirnya menurunkan ponselnya dan memandang Syamara. Aku tahu, Syamara. Aku juga merasa hal yang sama. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku sedang berusaha. Aku ingin kita berubah. Tapi aku juga tahu, perubahan itu tidak bisa terjadi dalam semalam. Kita berdua sudah terlalu lama terjebak dalam rutinitas ini. Syamara menatapnya tajam. Rutinitas? Kamu bahkan tidak tahu apa yang aku rasakan. Aldrian, kamu tidak pernah benar-benar mencoba untuk merasakan perasaan ini. Kamu hanya mengandalkan kata-kata kosong untuk menenangkan hati kamu, sementara aku merasa semakin jauh. Aldrian terdiam. Wajahnya terlihat bingung, seolah ia tidak tahu bagaimana harus merespon. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Syamara, aku sudah melakukan yang terbaik menurutku. Syamara menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Yang terbaik menurutmu? Aldrian, yang terbaik bukan hanya tentang bekerja keras dan pulang lebih awal. Yang terbaik adalah tentang bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita saling memberi ruang untuk tumbuh bersama. Dan aku merasa itu tidak pernah terjadi di sini. Apakah kamu benar-benar ingin kita berpisah, Syamara? Aldrian bertanya dengan suara rendah, seolah-olah takut mendengar jawabannya. Syamara menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu lagi. Aldrian, aku merasa terjebak. Terjebak dalam pernikahan yang sudah tidak ada lagi rasa cintanya. Aku merasa seperti kita hanya menjalani hidup ini karena kebiasaan, bukan karena keinginan. Aldrian menarik napas panjang dan berjalan mendekat, berdiri di depan Syamara. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tahu aku banyak salah, tapi aku ingin kita coba lagi. Aku ingin kamu tahu, Syamara, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan berjuang, kalau kamu mau. Syamara terdiam, menatap Aldrian dalam-dalam. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang sedikit menggerakkan hatinya. Meskipun ia tidak yakin, ia merasakan bahwa ada ketulusan dalam kata-kata Aldrian. Namun, apakah itu cukup untuk menghapus rasa sakit yang sudah begitu dalam? Iya, aku ingin kamu berjuang, tapi aku juga ingin kamu memahami aku. Aku ingin merasa seperti kita benar-benar pasangan, bukan hanya dua orang yang tinggal di rumah yang sama, ujar Syamara dengan suara hampir pecah. Aku butuh lebih dari itu. Aldrian, aku butuh perasaan yang lebih dari sekadar kebiasaan. Aldrian menundukkan kepala, tampak menyesal. Aku tahu, Syamara, aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Aku ingin kita bahagia. Aku ingin kita menjadi pasangan yang seharusnya. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar penuh janji, Syamara merasa ada keraguan yang tak bisa dihilangkan. Bagaimana bisa ia percaya pada kata-kata itu, ketika yang ia rasakan adalah kebisuan, bukan kedekatan? Bagaimana bisa ia mempercayai bahwa perubahan itu mungkin terjadi, jika selama ini Aldrian selalu menjauh? Di luar, hujan semakin deras, seakan mencerminkan badai dalam hati Syamara. Ia ingin percaya, tetapi di satu sisi, ia merasa semakin terjebak dalam pernikahan yang penuh dengan luka dan ketidakpastian. Malam itu, mereka tidur dalam keheningan, meskipun di antara mereka ada percakapan yang belum tuntas. Syamara tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ia merasa bingung, terjebak antara cinta dan kebingungan, antara keinginan untuk berjuang dan rasa takut akan kegagalan. Apakah ini benar-benar jalan menuju kebahagiaan?
Atau hanya sebuah ilusi yang membuatnya semakin tersesat dalam perasaan sendiri? Pagi itu, Syamara bangun dengan perasaan campur aduk. Hujan semalam telah reda, meninggalkan langit biru yang cerah, tetapi hati Syamara tetap kelabu. Meskipun Aldrian sudah berusaha lebih baik, ada bagian dari dirinya yang merasa belum sepenuhnya bisa menerima perubahan itu. Ia tidak bisa begitu saja melupakan luka-luka lama dan menerima janji-janji yang terlontar begitu saja. Setiap langkah yang diambil Aldrian untuk memperbaiki hubungan mereka memang terlihat baik. Tetapi apakah itu cukup untuk menghapus kenangan pahit yang terlanjur tertinggal? Syamara menatap cermin di kamarnya, mencoba mencerna kembali perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Apakah ia siap untuk mempercayai Aldrian lagi? Apakah ia bisa melepaskan masa lalu yang terus menghantui? Pagi itu, Aldrian sudah pergi lebih awal. Dia meninggalkan sebuah pesan di meja makan. Aku harus ke rumah sakit, tapi aku akan pulang lebih cepat hari ini. Kita bisa makan malam bersama, seperti dulu. Syamara membaca pesan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada semangat untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi ia tahu, perubahan itu harus datang dari keduanya. Ia tidak bisa terus berputar dalam kebingungannya sendiri. Hari itu, setelah selesai kuliah dan tugas di kantor hukum, Syamara memutuskan untuk berjalan-jalan sendiri di taman kota. Ia merasa perlu waktu untuk berpikir lebih jernih, jauh dari hiruk-pikuk rutinitas yang membuatnya semakin tertekan. Udara segar dan pepohonan yang rindang memberikan sedikit ketenangan bagi pikirannya. Ia ingin mencari jawaban, meskipun jawabannya mungkin tidak mudah ditemukan. Di taman, Syamara duduk di sebuah bangku sambil melihat anak-anak yang sedang bermain bola dan beberapa pasangan yang berjalan sambil tertawa. Suasana yang damai itu sedikit mengingatkan dirinya pada masa-masa ketika ia dan Aldrian dulu masih penuh dengan kegembiraan, masih saling mencintai tanpa beban. Apa yang salah dengan pernikahan mereka? Kenapa perasaan itu menghilang seiring berjalannya waktu? Saat itu, seseorang duduk di bangku sebelahnya. Syamara menoleh dan mendapati Ahmad, kakak Aldrian, duduk dengan wajah serius. Ahmad tersenyum padanya, meskipun senyum itu tampak sedikit dipaksakan. Kamu lagi galau, ya? Tanya Ahmad sambil menyandarkan tubuhnya ke bangku, menyandarkan siku pada lututnya. Syamara menghela napas panjang, tak mengira kalau Ahmad akan muncul di taman pada saat seperti ini. Aku hanya merasa bingung. Kak, banyak hal yang tidak aku mengerti tentang pernikahanku dengan Aldrian. Meskipun dia berusaha, aku tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Ahmad mengangguk, matanya tajam memandang ke depan. Aku paham, Syamara. Aku tahu Aldrian bukan tipe orang yang bisa langsung menunjukkan perasaannya. Tapi dia memang peduli. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Selama ini, dia lebih banyak fokus pada karir dan tanggung jawabnya sebagai dokter. Dia takut kehilangan semuanya, termasuk kamu. Syamara menatap Ahmad dengan mata yang sedikit lebih tajam. Tapi itu bukan alasan, Kak. Aku merasa seperti aku hanya menjadi bagian dari rutinitas hidupnya. Aku tidak pernah merasa diprioritaskan. Dan itu sudah berlangsung lama. Ahmad tersenyum sedikit, seolah memahami kebingungannya. Syamara, kamu tahu sendiri bahwa Aldrian itu bukan orang yang mudah terbuka. Aku tahu kata-kata dia waktu awal pernikahan itu sangat menyakitkan. Aku tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Tapi aku juga tahu, di balik kata-kata itu, dia sebenarnya takut. Takut kalau dia gagal. Takut kalau dia tidak cukup baik untuk kamu. Dan itu yang membuatnya jauh dari kamu, membuatnya mengunci dirinya. Syamara menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai muncul. Kata itu terasa begitu sederhana, tetapi begitu dalam maknanya. Syamara merasa marah. Tetapi di saat yang sama, ia juga merasa iba. Aldrian begitu tertutup, dan seringkali perasaan itu disalahartikan. Tapi itu tidak mudah, Kak. Jawabnya dengan suara yang lebih lembut.
Aku tidak tahu bagaimana harus mempercayainya lagi. Aku tidak bisa terus-terusan berharap pada kata-kata kosong. Ahmad meletakkan tangannya di pundak Syamara dengan lembut. Kamu tidak perlu memaksa diri untuk percaya dalam semalam. Syamara, percayalah. Kalau Aldrian berusaha keras untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak akan bisa tanpa ada usaha dari kamu juga. Ini bukan hanya tentang dia yang berubah, tetapi tentang kalian berdua yang menemukan jalan untuk kembali ke satu titik yang saling mengerti. Syamara mengangguk perlahan, merasa sedikit lebih tenang mendengar kata-kata Ahmad. Ia tahu, pernikahannya dengan Aldrian bukan hanya tentang satu pihak yang berusaha, tapi keduanya. Mereka harus saling berjuang untuk menemukan kembali rasa yang hilang. Setelah percakapan itu, Syamara kembali pulang ke rumah. Malam itu, Aldrian benar-benar datang lebih awal, seperti yang ia janjikan. Mereka makan malam bersama, tetapi suasana masih terasa canggung. Namun, ada hal yang berbeda malam itu. Aldrian berusaha lebih banyak berbicara, lebih banyak mendengarkan, dan sedikit-sedikit membuka diri. Syamara pun mulai merasa ada sedikit perubahan dalam dirinya. Meskipun perasaan itu belum sepenuhnya pulih, ia bisa merasakan adanya usaha yang lebih besar dari Aldrian. Di akhir makan malam, Aldrian menatapnya dengan penuh perhatian. Syamara, aku ingin kamu tahu bahwa aku berjanji akan berusaha lebih baik. Aku ingin kita mencoba lagi. Mungkin tidak mudah, tetapi aku tidak akan menyerah. Syamara menatapnya. Matanya penuh harapan dan keraguan. Aku ingin percaya padamu, Aldrian. Tapi kita harus melalui ini bersama. Aku tidak bisa lagi berjalan sendirian. Aldrian tersenyum, meski ada kesedihan di matanya. Aku akan menemanimu, Syamara. Kita akan melaluinya bersama. Malam itu, meskipun perasaan mereka masih penuh dengan ketidakpastian, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa menemukan jalan untuk kembali ke satu titik, tempat di mana cinta mereka dulu bersemi. Hari-hari berlalu setelah percakapan itu, dan Syamara mulai merasakan perubahan yang lebih nyata dalam pernikahannya. Meskipun tidak ada keajaiban instan, sedikit demi sedikit, Aldrian mulai menunjukkan sisi dirinya yang lebih hangat, lebih terbuka. Ia mulai memberi perhatian lebih pada Syamara, dan yang lebih penting, ia mulai mendengarkan. Ada usaha yang tulus, meskipun tidak selalu sempurna. Namun, Syamara tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa meskipun Aldrian berusaha, luka-luka yang ada tidak bisa begitu saja disembuhkan. Ada perasaan yang tetap mengganjal di dalam hatinya. Perasaan bahwa ia masih belum bisa sepenuhnya mempercayai Aldrian lagi. Setiap kali ia melihat Aldrian berusaha, ada rasa takut dalam dirinya bahwa mungkin, pada akhirnya, ini akan tetap berakhir dengan kekecewaan. Syamara memutuskan untuk memberikan kesempatan pada dirinya sendiri untuk lebih terbuka. Tetapi ia tahu, perjalanan ini tidak bisa dipaksakan. Ia membutuhkan waktu untuk benar-benar memulihkan diri, untuk meresapi kembali apa yang telah hilang di antara mereka. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat, Aldrian tiba-tiba memulai percakapan yang belum pernah mereka bicarakan secara terbuka. Syamara, Aldrian memulai, dengan nada yang lebih serius. Aku tahu kita sudah banyak berbicara tentang masa lalu kita, tentang apa yang salah, dan bagaimana aku harus berubah. Tapi aku ingin kita bicara tentang masa depan. Tentang kita. Syamara menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Masa depan? Tanyanya ragu, sambil menatap mata Aldrian. Aldrian mengangguk, matanya penuh harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, Syamara. Tapi aku ingin kita berdua tahu bahwa aku berjanji akan berjuang. Aku ingin membangun sesuatu yang lebih baik dengan kamu. Aku ingin kita saling mendukung, bukan hanya menjadi dua orang yang terjebak dalam rutinitas. Aku ingin menjadi suami yang kamu butuhkan. Aku ingin kita bahagia.
Kata-kata itu seperti angin yang menyentuh hati Syamara, meskipun ada kebimbangan yang masih menyelubungi. Tapi, Aldrian, jawabnya pelan. Apakah kita benar-benar tahu apa yang kita inginkan? Apakah kita tahu bagaimana bisa menjadi pasangan yang saling mendukung? Aku tidak tahu. Aku tidak yakin kita sudah benar-benar siap. Aldrian menggenggam tangan Syamara, menatapnya dengan penuh keseriusan. Aku tahu, Syamara. Aku tahu kita belum sempurna. Dan aku tahu kita banyak salah. Tapi aku yakin kita bisa melewati ini bersama. Aku percaya, dengan usaha kita berdua, kita bisa menemukan jalan pulang ke arah yang lebih baik. Syamara terdiam. Matanya menyelam dalam tatapan Aldrian. Perasaannya campur aduk. Ada ketakutan, ada harapan, ada kebingungan yang sulit dijelaskan. Apakah ia siap? Apakah Aldrian bisa benar-benar menjadi suami yang ia butuhkan? Apakah ia siap untuk memberi kesempatan pada perasaan yang sempat hilang? Tapi apa yang harus kita lakukan untuk itu? Tanya Syamara akhirnya, suara lirih. Bagaimana kita bisa memastikan ini bukan hanya kata-kata kosong lagi? Aldrian menarik napas panjang dan menatap ke arah langit yang mulai memudar menjadi oranye di horizon. Kita harus mulai dengan kejujuran. Syamara, aku tahu aku telah banyak mengecewakanmu. Tapi aku berjanji akan lebih terbuka, lebih hadir. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, lebih dari yang pernah bisa aku tunjukkan. Syamara menatapnya, merasa ada kehangatan yang mulai tumbuh. Meskipun itu masih rapuh. Aku ingin percaya padamu, Aldrian. Aku ingin kita mencoba lagi. Tapi aku juga butuh waktu untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa ini bukan hanya sementara. Aldrian mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Syamara merasa ada kedamaian di dalam hatinya. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Mungkin mereka bisa membangun kembali pernikahan ini. Namun, ia tahu, ini bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus melalui banyak hal bersama, dan setiap langkah yang diambil akan penuh dengan perjuangan dan ketulusan. Hari itu, mereka duduk berdua di teras, menikmati matahari yang perlahan tenggelam di balik pepohonan, seolah memberi harapan baru. Ada perasaan yang mulai tumbuh di dalam diri Syamara, sedikit demi sedikit. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana namun hangat, Syamara berdiri dan berjalan ke arah jendela. Ia menatap keluar, melihat kota yang mulai menyala dengan lampu-lampu jalan. Apakah ini benar-benar jalan pulang? Apakah mereka benar-benar bisa kembali seperti dulu? Ketika Aldrian berdiri di belakangnya, merangkulnya dengan lembut, ia merasa ada sedikit harapan dalam pelukan itu. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari perjalanan panjang mereka untuk menemukan kembali cinta yang hilang. Mungkin mereka harus berjalan perlahan, tetapi dengan keyakinan bahwa cinta bisa ditemukan lagi, meskipun harus melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Syamara menatap Aldrian dengan senyum yang perlahan merekah. Kita akan melaluinya, kan? Tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri, daripada pada Aldrian. Aldrian membalas senyumnya. Matanya berbinar. Kita akan melaluinya. Syamara. Bersama. Minggu-minggu setelah percakapan di teras rumah itu, kehidupan mereka mulai terasa lebih tenang. Meskipun tantangan masih ada hal-hal kecil yang membuat Syamara merasa bahwa pernikahannya dengan Aldrian benar-benar berjalan menuju arah yang lebih baik. Aldrian mulai lebih memperhatikan Syamara, tidak hanya fisik, tetapi juga perasaan dan emosinya. Ia berusaha hadir dalam setiap percakapan, mendengarkan dengan sepenuh hati, dan memberikan ruang bagi Syamara untuk berbicara tentang apa yang ia rasakan. Syamara sendiri, meskipun masih diselimuti kebimbangan, mulai merasakan kenyamanan yang lebih besar. Ia mulai mempercayai bahwa Aldrian bukanlah orang yang ia pikirkan dulu, seorang suami yang dingin dan terpusat pada diri sendiri. Ternyata, ia adalah sosok yang penuh rasa takut dan keraguan,
seperti dirinya. Mereka berdua, dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaan, belajar untuk saling mengerti dan mengasihi kembali. Suatu malam, mereka duduk bersama di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Syamara memandang Aldrian dengan mata yang penuh kehangatan. Ia tersenyum, merasa bahwa meskipun perjalanannya tidak mudah, mereka kini mulai berjalan di jalur yang benar. "Aldrian," kata Syamara pelan. Suaranya terasa lebih lembut dari sebelumnya. "Aku merasa seperti aku mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Aku merasa kita mulai menemukan kembali apa yang dulu hilang." Aldrian menoleh, memandangnya dengan tatapan lembut. "Aku juga merasakannya, Syamara. Aku tahu, aku belum bisa sepenuhnya memperbaiki semuanya. Tapi aku berjanji akan terus berusaha. Aku ingin kamu merasa dicintai dan dihargai. Tidak hanya sebagai istri, tetapi sebagai dirimu yang sebenarnya." Syamara menundukkan kepala, merasakan sedikit kehangatan di dadanya. "Aku tahu, Aldrian. Aku mulai melihat itu. Meskipun kadang aku masih ragu. Tapi aku ingin kita mencoba lagi. Mulai dari sini." Aldrian mengangguk, senyum tipis di bibirnya. "Kita akan mencoba, Syamara. Kita akan membangun pernikahan ini bersama, pelan-pelan. Tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa mencapainya, kalau kita berdua berusaha." Syamara menghela napas, matanya berbinar. "Aku tidak ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin kita lebih dari sekadar dua orang yang tinggal bersama. Aku ingin kita menjadi pasangan yang sebenarnya. Pasangan yang saling menguatkan, bukan hanya menjalani rutinitas." Aldrian meraih tangannya, menggenggamnya dengan erat. "Itulah yang aku inginkan, Syamara. Kita bisa mulai dengan hal kecil, seperti mendengarkan satu sama lain, memberi perhatian lebih, dan tidak menyembunyikan perasaan kita. Ini mungkin akan memakan waktu, tapi aku yakin kita bisa melaluinya." Mereka duduk dalam keheningan sejenak, menikmati momen yang sederhana tetapi penuh makna itu. Bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang kedekatan yang mulai terjalin kembali setelah begitu lama terpisah oleh kesibukan dan keraguan. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan dalam waktu yang lama, berjalan-jalan bersama. Tanpa tujuan tertentu, hanya menikmati kebersamaan mereka tanpa gangguan pekerjaan atau rutinitas sehari-hari. Mereka berjalan di sepanjang trotoar, berbicara tentang hal-hal yang sederhana, seperti cuaca, rencana liburan, atau bahkan memikirkan masa depan yang lebih cerah. Di tengah jalan, Syamara berhenti sejenak, menatap langit yang cerah. Ia merasakan kebahagiaan yang tulus dalam hatinya, meskipun ia tahu perjalanan ini masih panjang. Aldrian berdiri di sampingnya, memandangnya dengan penuh perhatian. "Kamu tahu," Syamara berkata, suara yang lembut tetapi penuh keyakinan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku mulai merasa kalau kita bisa melaluinya. Kalau kita berdua berusaha, aku yakin kita bisa menemukan kebahagiaan yang kita cari." Aldrian mengangguk, senyum hangat terukir di wajahnya. "Aku percaya itu, Syamara. Aku akan terus berjuang, dan aku ingin kita selalu saling mendukung." Mereka melanjutkan perjalanan mereka, langkah demi langkah, perlahan-lahan membangun kembali jembatan yang dulu runtuh antara mereka. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan mulus, tetapi mereka tahu, jika mereka berdua berjuang bersama, mereka akan bisa melewati segala rintangan yang datang. Di malam hari, ketika mereka duduk berdua di sofa, berbicara tentang berbagai hal, Syamara merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin inilah yang ia cari selama ini. Cinta yang tumbuh dari pengertian, ketulusan, dan usaha bersama. "Aldrian," katanya dengan senyum yang tulus. "Aku mulai merasa bahwa ini adalah perjalanan yang benar. Aku percaya, jika kita terus seperti ini, kita akan menemukan kebahagiaan kita." Aldrian menatapnya dengan penuh cinta.
Aku akan berusaha menjadi suami yang kamu butuhkan, Syamara. Kita akan berjuang bersama, selamanya. Dan malam itu, saat mereka duduk berdampingan, Syamara tahu, meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan dan keraguan, mereka mulai menemukan jalan pulang. Jalan yang penuh dengan cinta, usaha, dan pengertian yang mendalam. Akhirnya, mereka benar-benar pulang. Pulang ke hati mereka masing-masing, pulang ke cinta yang pernah hilang, dan menemukan kembali kebahagiaan yang sudah lama mereka dambakan. Tamat. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.